welcome back to my channel Vanessa 24K. Jadi alhamdulillah ini udah hampir 10 hari buat kita nanti mau ujian UKMPPD. Jadi ini adalah final exam kita insya Allah untuk mendapatkan gelar dokter. Jadi di video kali ini aku sama teman-teman mau share aja. Sebenarnya kita belum ujian kan, tapi kita mau nge-review kayak apa aja sih yang udah kita lakuin bareng-bareng, gimana sih cara belajar kita. Oke, langsung aja ya guys. Pertanyaan pertama, jadi sejak kapan sih kalian mulai start nih punya kesadaran gitu kan buat belajar UKMPPD? Kalau ditanya sejak kapan belajar, ya pasti teman-teman nggak bakal percaya kan kalau misalnya dibilangnya waktunya mepet 2 bulan. Apalagi teman-teman tuh tahu kalau misalnya kita tuh udah preklinik dulu, terus tambah koas, pasti mikirnya oh mudah lah gitu kan untuk menghadapi yang namanya ujian akhir. Tapi sebenarnya nggak segampang itu gitu, apalagi kalian tuh mau ujian akhir kan. Yang pastinya kalian tuh persiapannya tuh baru sadar tuh ya ketika mepet-mepet kayak gini gitu. Jadi untuk aku sendiri itu setelah koas baru belajar, baru mulai mencari tahu bagaimana ujian akhir itu. Nah kalau aku mulai belajar yang intensnya itu 2 bulan. Cuman kalau misalnya untuk niat udah mulai intensnya itu setelah UKMPPD Agustus itu selesai. Nah baru tuh nyadar kalau misalnya UKMPPD November bentar lagi gitu. Kalau misalnya sebelum itu masih lama lah, November juga gitu. Kalau udah hamil 2 bulan baru deh itu ketar-ketir, belajar, nontonin video, terus nyatet. Iya dong. Iya. Bahasanya beda sama bukan orang Indonesia itu sih. Ya udah gitu aja. Jangan ditiru ya guys, belajar tuh mulai dari awal koas. Tiap siklus tuh pelajari guys. Semua orang pasti bakal belajar. Aku sama 2 bulan awal mulai melihat bahan untuk KPPD itu hamil 2 bulan pas udah selesai koas. Karena kan kalau pas koas tuh nggak bisa kita fokusnya ke yang lain, pasti fokusnya tuh ke siklus kita kan. Sama sih 2 bulan hamil 2 bulan teman-teman. Kalau aku sih kalau belajar intensnya emang habis sebulan ini, karena kan aku beda dari mereka ya guys, karena aku tuh kena COVID sebulan. Maksudnya kena COVID jadi terundur beda sebulan dari mereka. Jadi kalau yang intensnya itu emang habis sebulan UKMPPD. Tapi kalau nyadarnya sih udah lama. Dan itu cuma punya wacana itu udah semenjak Jadi kan berapa tuh? berapa Kita lama nyadar kan, tapi belum mulai belajar, cuma wacana doang. Kayak tiap siklus tuh mau bikin rangkuman per siklus, misalnya persiapan UKMPPD, tapi itu cuma wacana doang. Dan nyata itu nyadar, bener-bener nyadar itu hamil 2 bulan UKMPPD. Kayak nyari tahu bimbel-bimbel kapan mulainya? Kayak tahu ada bimbel A, bimbel B, bimbel C gitu. Aman, tahu dari teman-teman gitu. Mending aku nggak tahu sama sekali. Aku sih nggak tahu doang, tapi itu. Nah kalau aku kapan mulai belajarnya itu juga sama guys, kayak baru hamil 2 bulan. Kalau misalnya aku lagi koas, karena menurut aku koas itu pressure-nya juga udah gede banget. Dan setiap ujian itu juga overthinking, jadi kayak aku tuh nggak bisa baca materi yang lain dulu sayangnya koas aku gitu. Jadi baru hamil 2 bulan, bahkan aku baru tahu ada bimbel A, B, C, D itu pas waktu siklus terakhir banget. Padahal kan mungkin benar-benar tahu kayak oh ada si A, bimbel B, bimbel C, bimbel D kayak gitu. Dan emang kelarin koas dulu baru bisa fokus UKMPPD gitu. Tapi kalau saat aku misalnya setiap siklus itu ya kita benar-benar memaksimalkan di saat siklus itu kayak gitu lah. Ya setuju. Soalnya kan kerasa banget pas kita belajar hamil sebulan yang intens ini kan kayak ya ini kenapa kita nggak tahu ya, padahal ini dasar loh. Harusnya itu udah paham waktu koas, tinggal diulang lagi ya gitu. Ya mungkin ini juga sih kesalahan kita kalau misalnya ujian koas itu ujian siklus, bukan cuman buat ujian siklus tapi bakal kepake juga ilmunya buat UKMPPD. Kalau kita kan biasanya dah yang penting kelar dulu lah ujian siklus ini, ntar lupa lagi materinya, padahal materi itu masih butuh buat UKMPPD. Buat UKMPD aja. buat pasien pasti gitu maksudnya. Dan itu kerasa banget pas kita nge-review tiap materi gitu kan. Dan ini apa sih, kok kita nggak pernah dengar gitu. Yang harusnya kita udah dengar tapi belum benar itu kak ngerasa ngapain aja sih udah koas 2 tahun tapi nggak ada yang kita Kurang maksimal sih gitu maksimal sekarang. sama koasnya. Jadi Soalnya kayak makin susah jadinya pas UKMPPD-nya kan, pas kita kayak kemarin
harus ngulang dari Dasar. dari dasar-dasar fisiologinya, terus patofisiologinya, kayak harus memahami dari awal itu kan susah gitu. Ya, jadi walaupun misalnya pas ujian itu kan nggak ada tuh misalnya jarang soal fisiologi atau anatomi, padahal itu sebenarnya berkesinambungan untuk membantu kita memahami materi dari KPPD ini, kayak misalnya fisiologinya, apapun itu bakal memudahkan kita bagaimana memahami nanti lah gitu kan, untuk menjadi sosok KPPD itu mungkin ya. Selanjutnya, Jadi kalian kalau koasnya rajin-rajin ya guys. kayak benar-benar dicari kenapa sih bisa kayak gitu, kenapa pengobatannya kayak gitu, kenapa A, B, C, D. Jadi kan kita udah 2,5 minggu nih di sini. Ngapain aja sih di sini? Berantem, nonton, olahraga, makan. Betulnya sebelum 2,5 minggu ini kita ngapain aja? Ya sebelum 2,5 minggu kami belajar masing-masing. Ya kayak review materi sama kayak Fanny tadi kan, nonton video pembelajaran, habis itu dicatat sendiri. Tapi aku ngerasa kalau belajar sendiri itu banyak tidurnya gitu, habis itu jam belajarnya tuh kurang teratur gitu. Kalau di sini kan ada mama, ada Indah Uwan sebagai pengatur jadwal kita. Punya manajer kan? Manajer. Yang mengatur semua jadwal kita dan rencana. Dan kita kan yang baik guys. Semua tidak benar. Kita semua di sini sama, nggak ada yang namanya manajer, nggak ada yang kita tuh sebenarnya dari diri kita Setiap sendiri orang itu harus ada sadar manajer. masing-masing. Makanya harus punya timeline-nya sih. Yang kerasa banget pas perbedaannya dari sebelum 2,5 minggu ini, kerasa banget perbedaannya. Karena ya sebelumnya karena ya jadwal tidurnya nggak gimana ya, kadang tidur siang tuh masih Bener 5 banget. jam, 3 Iya, jam. bener. Kalau sekarang tuh kan kita nentuin tidur kita kan. Aku ngerasa jauh banget sih bedanya. Jam 12 Ya, malam timeline harus itu tidur. penting banget sih. Dan aku biasanya tuh sering scroll HP-nya lebih Lama. dari sejam lebih. Kalau di Kalau sekarang setengah jam gitu. Kalau sekarang udah ada yang tidur. Kalau sekarang udah ada yang tidur. Iya, kalau baru-baru sih ada tidur sama kalian. Terus kalau kalian tiduran ada yang bangunin gitu. Iya. Kalau kalian kelihatan materi diulang lagi. Siapa yang ketiduran terus? Siapa ya? Siapa yang paling duluan tidur? Siapa ya? Satu, dua, tiga. Oh iya makan. Apa kenapa makan kita kan lebih teratur? Aku sih karena anak kos ya makanku lebih teratur. Iya. Ada sih kalau kos. Ada mama. Mau banget dipanggil mama. Biasanya makannya cuma sekali sehari. Ya udah sudah. Bukan sekali sehari, tapi kayak sering telat makan gitu loh, kayak nggak sarapan, cuma makan pas siang aja gitu. Karena Di sini karena kita mager ya? kayak karena bareng-bareng, jadi makanya beli sarapan bareng, makan siangnya bareng, makan malamnya bareng, jadi kayak kalau buat makan sih terus teratur sih selama kita belajar. Nah, aku sebelum 2,5 minggu ini review belajar juga sama sih, terus nonton video juga, terus ada ikut bimbel, ada yang dicatat juga. Jadi ya intinya kumpulin materi dulu, baru deh ntar kalau pas bareng sama kalian baru kita saling sharing gitu ya. Jadi awalnya belajar sendiri-sendiri dulu, ntar baru deh itu tukar-tukaran. Ntar kalau misalnya kamu punya materi ini bagi, kalau misalnya yang ini nggak punya dia dapat gitu. Karena baru hamil sebulan kelar koasnya, jadi nggak belum review semua, makanya kayak kerasa banget sih kayak. Jadi aku nggak perlu Menyerap cakra sih dari menyerap cakra. Oke. cakra dari teman-teman semua yang telah mengajarkan aku. Gitu. Kalau aku sih sebelum 2,5 minggu ini lebih mencari penyesuaian sih, lebih kayak beradaptasi gimana sih cara belajar yang bagus tuh kayak mana, lingkungan yang bagus tuh gimana, yang produktif itu gimana. Jadi lebih tepatnya belajar sih, cuma lebih berpikir kayak nyamannya kayak gimana, karena kan ini tuh lebih kayak ujian akhir. Jadi kita tuh harus tahu bagaimana cara belajar kita gitu kan. Yang biasanya sendiri ya silakan gitu kan. Terus kalau misalnya yang biasanya yang bareng-bareng ya, jadi sebelum 2,5 minggu tuh aku lebih kayak mencari cara aku belajar gimana gitu. Pokoknya tergantung gimana mental kalian sih. Kalau misalnya kalian merasa kalian tuh masih ciut, ya setidaknya kalian bisa nyari orang lain gitu kan, supaya menyemangati kalian gitu. Intinya kalian tuh gimana ya, saling menguatkan itu yang pertama. Terus jaga mental juga, karena kalau misalnya mental kalian udah kena, ya susah sih untuk dibalikin. Kalau aku sih sama kayak Sri tadi, jadi kalau misalnya kita langsung belajar bareng tanpa punya dasar juga nggak efektif menurut aku ya, kurang efektif. Jadi emang enaknya kayak kita emang ada waktu untuk belajar dari bimbelnya masing-masing, terus kayak udah ada bahan, jadi nanti pas 2,5 minggu yang ini tuh insya Allah bisa lebih produktif karena kita saling nge-share apa yang udah kita pelajari gitu. Jadi ada tambahan dari A, dari B, dari C, dari D gitu, dibanding kayak langsung
Ya itu alasan kenapa bersamanya itu di akhir gitu. Nih, sekarang pertanyaan yang di luar KPPD deh. Gimana sih caranya bisa menemukan teman gitu? Apakah ini direncanain dari mulai 6 bulan atau 1 tahun yang lalu kita belajar bareng-bareng yuk? Atau gimana sih sebenarnya